ampunan darimu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi nyata. Ku mau berjalan menurut kehendak-Mu. Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami merasakan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi hati pikiran kami masing-masing. Berkati pendengaran kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapan Tuhan terjadi atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu memahami maksud dan jalan Tuhan. Memahami maksud dan jalan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia banyak sekali mempunyai rencana. Manusia mempunyai banyak pikiran, bahkan keinginannya sekalipun. Karena di dalam hati kita ada rasa ambisi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita mimpikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi sadarkah kita sebagai manusia, karena hanya Tuhan yang dapat menentukan jalan hidup kita semua. Sebab Tuhan sudah merancangkan apa yang baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan agar dapat mendapatkan hasil yang baik? Mari kita belajar bersama-sama dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Poin pertama yaitu meyakini akan rancangan Tuhan. Meyakini akan rancangan Tuhan. Dalam Yesaya 29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita buat? Kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan hanya berfokus kepada Tuhan saja, bukan kepada orang lain atau orang yang baru saja kita kenal. Tapi mari kita hanya berfokus kepada Tuhan. Kita harus yakini akan rancangan Tuhan yang indah serta hidup dalam rencananya. Terkadang kita manusia punya banyak sekali rencana. Rencana untuk melakukan semua apa yang kita inginkan. Apalagi dengan
yang sudah berkeluarga. Banyak rencana-rencana yang sudah direncanakan. Rencana untuk keluar bersama keluarga. Rencana untuk membangun rumah. Rencana untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi ketika kita melakukan rencana itu, dan rencana yang kita lakukan itu gagal dan tidak tercapai, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mulai lari dari Tuhan. Apalagi anak-anak muda. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang zaman sekarang ini. Yang gampang sekali menggoda kehidupan kita. Menggoda pikiran kita. Untuk kita bisa terjerumus dengan semuanya. Maka dari itu, serahkan semua kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Bukan kepada dunia, tapi kepada Tuhan. Anak-anak muda gampang sekali terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Keinginan-keinginan dunia yang membuat kita lalai untuk dalam berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Karena kita ingin mementingkan diri kita sendiri, bukan mementingkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tapi yang Tuhan inginkan, kita tetap setia dan taat padanya. Setia dan taat kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan terjadi atas kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua, yaitu tantangan apa saja kita dapat mengatasinya. Tantangan apa saja kita dapat mengatasinya. Kita dapat belajar atau mempelajari dari kisah Yusuf. Walaupun dia mengalami banyak sekali tantangan dan juga masalahnya, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Setelah Yusuf dengan kesabarannya melewati proses yang sangat panjang, dan pada akhirnya Tuhan menyatakan rencangannya yang indah untuk kita semua, terutama untuk Yusuf. Kita dapat mencontohi dari kisah Yusuf bahwa dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Yusuf pun dipakai oleh Tuhan agar dapat menjadi pelayan, bahkan melayani saudaranya sendiri. Kita sebagai umat Kristen yang percaya akan Tuhan, kita tidak mudah terbawa arus kegelapan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami sebuah proses atau persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-24 di situ dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, serta mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita harus berserah pada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, dan sampai selalu menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan yang mengarahkan hidup kita untuk berjalan di jalan yang benar. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, berserah pada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Tuhan memberikan rancangan yang indah kepada kita jika kita mau benar-benar menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Selalu menolong kami dalam melakukan setiap rencana-rencana kami. Kami harus belajar untuk mendahulukan Tuhan dalam hidup kami.
belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap rencana kami. Untuk itu Bapa, mampukan kami, berikan kami selalu kekuatan kesehatan, berkati setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.